Fakta datanya di lapangan pada saat ini memang keterlibatan dari asing ini masih cukup dominan untuk di smelter-smelter untuk hilirisasi nikel. Betul. Makanya tadi kan seperti saya sampaikan kan kalau bicara asing tidak serta-merta semuanya China gitu. Walaupun di WDB itu ada Eramet, ada Tsingshan gitu kan, tapi juga ada porsinya juga Indonesia punya aja di situ BUMN ya kan. Begitu juga dengan Vale. Jadi memang kita tidak bisa menampik bahwa fakta yang di lapangan masih banyak investasi-investasi asing yang masuk ke sana. Tapi perlu dilihat juga Bu Aneka bahwa kalau kita lihat pemerintah China itu memberikan interest rate yang sangat kecil bagi para enterprise di sana untuk melakukan investasi di capital maupun di manufacturing di Indonesia. Kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 2% interest rate yang mereka suku bunganya. Nah ini mungkin menjadi catatan juga bagi perbankan nasional untuk bisa memberikan rate yang lebih murah gitu kan kepada pengusaha-pengusaha nasional untuk bisa membangun smelter yang ada di sana. Tetapi balik lagi kalau kita bicara memang sudah sangat banyak ini smelter nikel yang mengolah saprolit, tapi masih sangat sedikit yang mengolah limonit. Jadi harapannya ke depan nih pengusaha-pengusaha nasional akan membangun ya smelter untuk limonit yang memang menjadi bahan baku dasar dari baterai. Karena kan kita sekarang lagi membangun nih ekosistem baterai di Indonesia, gitu kan? Jadi harapan harapan kami memang ke depannya bisa lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha nasional yang didukung oleh perbankan Indonesia. Baik, Pak Rizky tadi Anda sempat katakan kalau memang investasi ya di sektor ini sebenarnya cukup meningkat. Apakah investasi yang meningkat ini juga masih didominasi oleh investasi asing? Kalau kami melihat data, betul memang masih didominasi investasi asing. Maka tadi Bu Aneka saya sampaikan bahwa kalau memang harapannya ke depan, tentu akan diberikan lebih, ya harapan kami ya bisa diberikan lebih kemudahan dalam pendanaan gitu ya. Karena kan kita banyak juga nih yang banyak yang kita dengar banyak yang komplain kan terhadap belum banyak bergeraknya perbankan nasional untuk mendukung hilirisasi di Indonesia. Malah justru kok lebih banyak dari China maupun dari Eropa. Jadi harapan kami memang bisa lebih banyak dilibatkan perbankan-perbankan nasional dalam pembiayaan-pembiayaan untuk pembangunan smelter yang ada di Indonesia. Bukan Baik. hanya nikel ya, karena kita bergerak nih, timah kan juga harapannya akan ada produk turunan ya untuk pembangunan pabrik tin chemical atau tin plate gitu ya. Nah, ada juga nanti bauxite gitu kan. Karena kalau bauxite aja untuk membangun satu industri alumina itu membutuhkan kurang lebih 1,2 billion US dollar. Jadi kurang lebih sekitar berapa tuh? 16-17 triliun kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah memang perbankan nasional siap untuk mendukung itu atau memang dibuat sindikasi ya antara perbankan nasional untuk dapat membangun mendukung dari pembangunan smelter yang ada. Baik, Pak Rizky artinya yang menjadi kendala terbesar selama ini untuk investasi domestik ini adalah pendanaan. Artinya perbankan kurang mendukung pendanaan ini atau seperti apa? Ya, harapannya bisa lebih mendukung perbankan nasional karena balik lagi nih kalau kita bicara kan para bisnismen atau enterprise dari China ini bahkan diberikan interest rate yang sangat murah ya, murah dan mudah, 2% untuk bisa melakukan investasi di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita sekarang berkutat pada interest rate-nya di Indonesia, menurut saya agak kurang kompetitif. Harapannya kan bisa lebih murah gitu kan, suku bunga yang ada untuk dapat membangun ini. Yang kedua mungkin balik lagi apakah memang pengusaha nasional saya yakin untuk bicara kolateral bisalah untuk dijadikan jaminan dalam mereka fundraising ya untuk bisa dalam pembangunan. Jadi saya pikir ini menjadi PR kita bersama nih, baik juga dari Kadin juga ya, bagaimana bisa lebih menggerakkan pengusaha-pengusaha nasional yang ada.